Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa, hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di dalam program Sabar, sharing bareng seputar Ramadan yang bisa teman-teman simak setiap harinya menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan bisa menjawab berbagai macam permasalahan yang sedang teman-teman rasakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga ibadah ketika liburan. Ketika liburan, banyak di antara kita yang mungkin mulai lupa bahwa sejatinya Ramadan belum berakhir. Sehingga kadang-kadang gara-gara lupa Ramadan belum berakhir, jadinya juga lupa bahwa ibadah nggak boleh libur. Kerja boleh libur, sekolah boleh libur, tetapi jangan lupa ibadah tetap harus kita jalankan. Nah, bagaimana caranya agar di musim liburan ini kita bisa tetap maksimal menjalankan ibadah Ramadan? Yang pertama, pastikan kita punya target yang jelas. Kita harus punya target. Ketika seseorang punya target yang jelas, maka insya Allah tidak peduli saat liburan, tidak peduli tidak liburan, maka dia akan berusaha mengejar target tersebut. Maka kalau Global People ingat, ada kata ataupun kalimat ataupun quotes dari orang bijak yang mengatakan kalau kita gagal merencanakan, maka sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan. Maka buat target-target ibadah kita. Contoh, kita punya target nih, menjelang akhir-akhir Ramadan ini target kita dari yang tadinya baca Quran 1 hari 1 juz, ditambah deh jadi 1 hari 1,5 juz misalnya. Nah, maka ketika kita punya target itu, maka insya Allah berbagai macam waktu kosong di liburan itu tidak akan melenakan kita. Karena memang Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengingatkan ada 2 waktu yang banyak melalaikan manusia. Yang pertama waktu sehat, yang kedua waktu kosong ataupun waktu luang. Dan tentu kita sangat tahu ya, ketika memasuki musim liburan biasanya banyak sekali waktu kosong ataupun waktu luang dalam keseharian kita. Nah, maka perlu bagi kita untuk memiliki target yang jelas sebenarnya apa target-target ibadah yang pengen kita capai di sisa bulan Ramadan ini. Dari mulai tadi bisa tilawah, lalu juga boleh iktikaf, juga misalnya boleh bersedekah, atau misalnya membaca buku, atau misalnya nonton kajian, ataupun misalnya nonton podcast-podcast yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana caranya, selama liburan itu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita jaga. Karena yang namanya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang hari kerja, tidak memandang hari sekolah ataupun hari libur. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa kita jaga. Jadi yang pertama tadi apa? Global People? Yap, betul sekali, kita punya target. Yang kedua, kita harus terbiasa punya perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau bahasa syar'inya ataupun bahasa di dalam agamanya itu namanya muraqabatullah. Jadi kita senantiasa merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita sedang ikut ujian ataupun ikut sebuah tes, pasti akan beda perasaannya ketika ada pengawas di situ dan ketika tidak ada pengawas di situ. Ketika ada pengawas, kita akan coba berusaha menata posisi duduk dengan baik, menjaga pandangan mata biar nggak lirik kanan lirik kiri, khawatir dicurigai bahwa kita melihat kerjaannya orang lain dan lain sebagainya. Kita memposisikan, mengkondisikan diri kita sebaik dan sebagus mungkin ketika dilihat. Maka perasaan itu harus muncul dalam diri kita, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya. Sehingga kita akan berusaha melakukan yang terbaik, baik di hari-hari kerja ataupun hari-hari sekolah ataupun di hari-hari libur kita. Nah, jadi istilahnya adalah ihsan. Jadi ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah senantiasa melihat kita. Jadi yang kedua, munculkan perasaan, mindset bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, setelah kita punya target, setelah kita juga tadi yang kedua melatih diri kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, coba deh datangi orang-orang soleh di sekitar rumah kita. Bisa teman, bisa guru, bisa paman, bibi, kakek, nenek, siapapun orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena bertemu orang-orang soleh itu sangat efektif untuk ngecas keimanan kita. Sebab biasanya di momen-momen liburan, biasanya kan kita akan banyak menghabiskan waktu sendiri tuh. Mengurung diri di kamar, streaming, gaming, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas mubah lainnya. Yang mana aktivitas mubah ini bisa berubah jadi makruh, bahkan bisa berubah jadi haram kalau ternyata justru mengarahkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Nah, maka coba agendakan silaturahim kepada orang-orang soleh di sekitar rumah kita. Ngapain? Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika bertemu orang soleh. Yang pertama bisa minta doa, yang kedua bisa minta nasihat, yang ketiga bisa sharing-sharing, sehingga mudah-mudahan keberkahan mereka itu nular ke kita. Dan kita pun semangatnya jadi recharge kembali. Yang mulai landai, mulai turun karena libur, maka mulai naik kembali karena bertemu dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil." Jadi kata Rasulullah, au kama qol, sesungguhnya kualitas diri seseorang itu tergantung teman terdekatnya atau orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, tergantung circle-nya siapa. Jadi semakin circle-nya berkualitas secara agama, maka insya Allah kualitas diri dia akan ikut baik juga. Itu harapannya akan seperti itu. Jadi Rasulullah menganjurkan, falyanzur ahadukum may yukhalil, lihat dengan siapa kalian berteman dekat. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus punya teman-teman terdekat ataupun orang-orang terdekat yang memang rutin kita silaturahimi, yang mereka ini adalah orang soleh. Untuk apa? Untuk saling menasehati dalam kebaikan dan juga meminta didoakan dalam hal yang juga baik juga, seperti itu. Maka global people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan di waktu libur ini, walaupun kita sedang mudik di jalan dan lain sebagainya, kita absen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Bagaimana caranya? Di momen liburan ini, walaupun kita sedang mudik, macet-macetan di jalan, beribadah kepada Allah harus tetap kita jaga. Minimal ketika mudik, terjebak macet, lisan kita tidak berhenti berzikir, beristighfar, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum liburan kita kali ini menjadi momentum liburan yang baik, menjadi momentum liburan yang bermanfaat, dan kita tidak lupa bahwa kita masih berada di bulan Ramadan. Mungkin sekian global people yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sharing sabar kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.